Sprayer elektrik sangat membantu kita para petani dalam melakukan penyemprotan pestisida. Namun untuk kawan-kawan petani yang mempunyai lahan dengan skala yang luas, masih saja kesulitan dalam menghandle hal tersebut. Nah, dengan hadirnya sprayer tanpa gendong ini, semprot pestisida seluas apapun terasa seperti jalan-jalan sore saja. Nah, tapi untuk melakukannya kita memerlukan sedikit biaya. Nah, bagi kawan-kawan petani yang ingin mengetahui berapa rincian biayanya, silakan simak video ini sampai dengan selesai. Insya Allah akan bermanfaat. Assalamualaikum, apa kabar kawan-kawan semua? Doakan kalian sehat selalu dan apa yang kita harapkan tercapai suatu hari, amin. Nah, jadi pembahasan kita pada video kali ini adalah sprayer tanpa gendong. Jadi sprayer tanpa gendong ini telah menemani saya selama 4 tahun dalam berbudidaya tanaman. Jadi yang saya rasakan di sini adalah sangat menghemat tenaga kita dalam melakukan baik itu penyemprotan pestisida maupun pengecoran pupuk cair. Bahkan saya pernah menggunakan sprayer tanpa gendong ini untuk melakukan penyiraman tanaman. Nah, jadi di video kali ini akan saya jelaskan kepada kawan-kawan semua berapa rincian modal pembuatannya dan apa saja alat yang harus kita beli serta seberapa efektif alat dalam menemani kita saat berbudidaya tanaman. Oke. Tapi sebelum itu semua, mohon dukungannya dengan cara like video ini dan juga subscribe channel ini. Di video sebelumnya saya juga pernah mereview sprayer tanpa gendong ini, tapi untuk yang ini adalah versi superiornya. Sekarang mari kita lihat. Jadi pada versi kali ini saya menggunakan dinamo jenisnya dual pump ya. Ini mereknya bisa kalian baca di sini, mereknya Sinleader. Tipenya model SL DP24 4949 AP. Ini adalah jenis Sinleader terbaru. Jadi agar lebih menghemat waktu kita, akan saya tampilkan di samping sini untuk tipe barangnya dan juga harga yang tertera di sana. Oke. Lalu yang kedua yang kita butuhkan adalah adaptor. Nah, di sini saya menyarankan kepada kawan-kawan semua, adaptornya silahkan pilih minimal outputnya 12 volt dan 5 ampere. Nah, jadi adaptor yang saya gunakan ini 8 ampere ya. Lalu selanjutnya ada dimmer ataupun kita bisa juga menyebutnya dengan pengatur kecepatan. Nah, jadi nanti saat kita melakukan penyemprotan, kita bisa mengatur tekanan penyemprotannya seperti apa. Kira-kira paham ya. Lalu sekarang yang keempat, kita juga butuh 3 buah sambungan rak seperti ini. Nah, ini jelas ya. Nah, sambungan rak seperti ini. Ini tujuannya agar nanti saat kita melakukan perakitan akan terlihat rapi. Jadi sebelah sini 2 dan sebelah sini 1. Sekarang yang kelima, kita butuh 2 buah slip lock. Jadi slip lock ini ukurannya diameter luarnya ini, nah diameter ini 12 mm. Dan untuk yang diameter dalamnya seperti itu, yang dalam sini 18 mm. Nanti kalian lihat saja di gambar di samping ini akan saya tampilkan. Jadi tujuan saya menyarankan kalian menggunakan slip lock seperti ini agar nanti memudahkan saat kita melakukan penyambungan selangnya. Nanti akan kita demokan di ujung video. Lalu yang selanjutnya kita butuh sebuah jack DC. Ini kegunaannya untuk penyambungan arus. Nah, nanti jadi melalui jack DC ini kita sambungkan adaptor. Dan adaptornya kita sambungkan ke colokan listrik. Dan yang terakhir adalah kotaknya itu sendiri. Nah, ini untuk merek kotaknya saya sudah lupa. Silahkan kawan-kawan baca di samping di video ini. Jadi tanpa kotak ini mungkin bisa saja kita merakitnya, tapi nanti tidak tidak rapi dan kelihatannya tidak bagus. Nanti kabel-kabelnya amburadul seperti itu, paham ya? Dan sekarang kita lanjut ke step nomor 2, yaitu selang dan juga stick sprayernya. Oke. Jadi inilah selang yang telah saya gunakan selama 4 tahun lebih dan ini sudah banyak sekali putus-putusnya kawan. Ini sudah putus lebih dari 6 kali kalau tidak salah. Ini sudah saya sambung-sambung menggunakan sambungan selang dan ini saya rasa sudah tidak layak pakai lagi. Nanti rencananya akan saya ganti juga. Di sini untuk selangnya tidak bisa saya rekomendasikan karena itu tergantung kebutuhannya masing-masing. Jadi untuk selang yang saya gunakan ini panjangnya 50 meter dan diameternya sebentar.
Jadi untuk jenis selangnya ini adalah selang PE. Jadi selang PE itu harganya lebih murah tapi kualitasnya agak sedikit kurang. Di dalamnya diameternya 8 mm dan luarnya itu 11 mm. Lalu selanjutnya kita butuh penggulung selang. Nah, seperti yang kalian lihat ini, penggulung selang yang saya gunakan ini sudah sangat tua sekali. Ini karena pemakaiannya sudah lebih dari 4 tahun. Dan sekarang stick sprayernya. Yang pertama ada gagang sticknya, lalu yang kedua ada sticknya sendiri, dan aksesoris lainnya. Ini seperti nozzle, dan di ujung sini saya tambahkan anti gusut. Nah, jadi fungsi anti gusut ini saat nanti kita membolak-balikkan kepala sprayernya, ini bisa dengan mudah ya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan sangat membantu kita nanti saat melakukan penyemprotan, biar selangnya tidak terputar-putar. Oke. Nah, rasanya kebutuhan utamanya sudah hampir saya sebutkan semuanya. Dan sekarang sedikit aksesoris tambahan. Nah, jadi sini seperti yang saya katakan tadi, selang ini diameter dalamnya 8 mm dan diameter luarnya 11 mm. Sedangkan slip lock yang kita gunakan di sprayer tanpa gendong ini, diameter ini 12 mm. Nah, untuk kita bisa menyambungkan slip lock itu dengan selang yang ukurannya 11 mm ini, kita perlu membeli yang namanya selang PU. Nah, jadi selang PU itu dia agak tebal seperti ini. Ini sangat kuat sekali, keras. Nah, keras sekali. Kalau ini dia mudah gepeng. Nah, tapi kalau ini enggak. Dan harganya pun sekitar 3 kali lipat dari harga selang PE ini. Jadi selang PU ini diameter dalamnya itu 8 mm sama dengan ini. Diameter luarnya itu sekitar 12 mm. Nah, jadi tujuannya ini kalian harus membelinya sekitar, tidak usah banyak-banyak, lebih kurang 2-3 meter udah cukup. Jadi tujuan pembelian selang PU ini nanti akan kita sambungkan seperti ini. Nah, ini selang PE dan ini selang PU. Nanti kita gunakan penyambung selangnya yang ukurannya. Jadi tujuannya saat kita melakukan penyambungan untuk input airnya. Nah, input air. Nah, jadi ngepas dia. Nah, paham kan? Dan juga salah satu kelebihan menggunakan slip lock ini, kita sangat mudah dalam melakukan penyambungan maupun pelepasannya. Melakukan penyambungannya tinggal masukkan saja seperti tadi, dan saat melepaskannya tinggal ditekan sedikit ini slip locknya dan tarik selangnya. Oke, sangat mudah sekali kan? Jadi untuk sambungan selangnya dia bentuknya seperti ini. Nah, ini bentuk sambungan selangnya. Kalian bisa membeli barang ini sekitar, ini harganya juga sangat murah sekali ya, sekitar 1.000 per 1 biji seperti ini. Jadi kalian bisa membelinya sekitar 10 biji udah cukup. Nah, biar nanti saat ada kondisi-kondisi tertentu kita sudah punya cadangannya. Oke. Lalu 2 buah konektor betina seperti ini. Lalu kita butuh 2 buah quick release seperti ini, ataupun 1 buah aja sudah cukup. Nah, itu kalau ingin merakitnya persis dengan seperti yang saya punya ini. Tapi kalau ingin sedikit perubahan, mungkin bisa sobat-sobat akali sendiri ya. Jadi untuk semua spare partnya sudah saya sebutkan. Sekarang kita langsung saja ke demo penggunaannya. Dan untuk total rincian harga pembuatannya silahkan kalian baca di akhir video ini nanti. Akan saya tampilkan di layar ini berapa total biaya pembuatannya semua. Oke, sekarang langsung saja ke demonya. Nah, jadi inputnya kita sambungkan di bagian sini, lalu dia kabelnya menuju ke airnya ya, dan outputnya di bagian depan sini, ini menuju ke selangnya. Nah, oke, paham ya. Dan sekarang akan kita hidupkan. Nah, ini cuma setengah power aja. Kita lihat dulu kalau setengahnya bagaimana pengeluaran airnya. Nah, jadi seperti inilah debit airnya kalau ukuran setengah power. Sekarang kita fullkan ya.
Jadi beginilah untuk fullnya. Nah itu airnya mungkin ada sedikit tersendat-sendat karena bekas semprotan kemarin. Nah ini kalau udah lancar ya. Nah itulah semburannya. Sekarang akan kita tes sambungkan ke stick sprayer. Jadi untuk setengah powernya, untuk setengah kecepatannya, seperti inilah penampakan saat kita sambungkan ke stick sprayer. Nah, ini sangat kuat sekali ya. Nah itu sambungannya agak sedikit renggang di ujungnya, makanya menetes-netes tuh. Nah jadi beginilah kalau kita hidupkan dengan full power. Nah ini saya rasa terlalu kuat ya untuk penyemprotan tanaman. Tapi kalau tanaman yang umurnya sudah mulai tua, misalnya sudah lebih dari 3 bulan, misalnya contoh tanaman cabai, ini bisa kita lakukan penyemprotan dengan tenaga penuh. Ini sebenarnya masih lebih kuat ya, tapi sambungannya agak sedikit renggang di bagian sini tadi. Ini bisa sobat lihat ya. Biasanya saya cuma menggunakan separuh dari kekuatan ini, tapi kalau untuk melakukan pengocoran akan saya gunakan tenaga fullnya. Coba kita tes untuk pengocoran pupuk cairnya. Nah ini botol ini sekitar 200 ml, sudah saya siapkan sedemikian rupa. Dan untuk sticknya saya menggunakan stick lain, tapi tidak masalah, sobat bisa menggunakan stick yang satu ini saja. Tinggal di ujungnya nanti saat melakukan pengocoran pupuk tambahkan kepala seperti ini di ujung sana. Kalau ingin buat seperti ini juga tidak masalah. Jadi saya buat seperti ini biar lebih menghemat waktu nantinya. Tinggal plug and play. Sekarang coba kita sambungkan dulu. Nah, jadi seperti ini ya debit airnya. Mudah sekali kan. Oke, airnya di dalam tempatnya udah habis. Nah baik, saya rasa sudah saya jelaskan semuanya. Dan untuk kesimpulan akhirnya ini, apakah sobat akan merakitnya ataupun tidak? Kalau menurut kalian ini efisien dan sesuai, silahkan dirakit. Kalau rasanya ini tidak efisien dan tidak sesuai, maka jangan dirakit ataupun tinggalkan. Nah baiklah, dengan ini berakhirlah video ini, dan mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.